Mantap. Lekah me kita surah-surah aku surah-surah jumpa naskah berada-gerada. Aku memohon laga aku respon kadih duka ban ku bacakan semua hasil wawancara itu dalam cerdas cakap-cakap cerdas kai begitu. Ku kadihna lanika memohon ku respon ku tapi secara umum ku ikutin perkembangan si wawancara itu begitu. Cuma memohon ban ku melalana message begitu memohon ku ya bagendai ya senina. Sudah, laudari sudah. Jadi sekali nak PT ikut cakap-cakap kita dalam rangka cada sehingga sebabnya go makin melalas mengapresiasi saya Selina. Jadi tiga Japria aku teruskan kerina wawancara itu kalak-kalak karo si mempunyai prestasi-prestasi bas bidang-bidang tertentu ni lah. Bagi artinya dah dulu kakin misalnya bagi program dulu apa untuk ngerang-ngerang ya asa pemutas ta si diskusikan bagi ya. Bagi kita maka latihnya agak deh tapi ya ngerang-ngerang kita santai-santai saja kita ngerana sekitar 25-30 menit ku lebih. Biasanya ikin dahin ta senang cakap-cakap tadi meriah beda begini dalam kutata kali jenda kerja-kerja mungkin. Senang ya. Jadi DT gue ngerana skam kudah pengalaman dulu luar biasa dari sisi praktek nape kamu sebagai ketua KPUD yang pertama di Karo. Jadi terus bas kampus pe tetap bidang sie maka kuakap pandangan-pandangan du enda harus ibegikan kerina masyarakat Karo Selina. Ya. Jadi gua idah dukin pilkada Karo khususnya tanggal siwah kari begin. Silakan. Jadi beginilah memang tiga hal sih termasuk di sendah ku kirimkan ku Maranatha pandanganku karena polisi sendah memang putra putri Karo akan mendaftarkan sebagai calon bupati dan wakil bupati ke KPU. Jadi paling tidak memang catatan-catatan yang menyangkut persoalan suksesi bes Kabupaten Karo mencakin pilkada langsung tahun 2005 secara langsung ini Kota Kemulihinta. Jadi ada catatan ku kira dari aspek demokrasi memang cukup baik ya. Di sini misalnya dari jumlah peserta pasangan calon yang mendaftar ke KPU tahun 2005 itu ada 6 orang. 2010 ada 10 orang, mengejutkan ada 10 orang. 2015 7 orang, ini 5 orang. Jadi saya 7 pasang masuk dari 5 pasang ya. Tapi 2005 yang 6 pasang, 10 pasang tahun 2010, 7 pasang tahun 2005, 5 pasang pilkada Desember ini mungkin. Dan data statistik dulu ternyata memang cukup mengagumkan memang dari sisi jumlah ya di Bas Kuta Kalak dan jarang misalnya dan dulu calon lebih dari 5 begitu ya. Jadi tapi sisi lain ada fakta politik Bas Kuta Kemulihinta kita bas proses pemilihan kepala daerah secara langsung ternyata keluhan masyarakat besarnya ongkos politik yang dibebankan kepada pasangan calon baik mulai mendapatkan tiket dari partai politik maupun setelah mereka itu resmi menjadi calon merebut hati rakyat. Tidak bertentangan ternyata memang ongkos politik yang besar itu tidak menyurutkan minat orang untuk tampil menjadi calon. Endas ada hal siku kira memang di tiga artikel siku tulis memang pertama dari sisi jumlah peserta yang berminat menjadi calon di Karo tetap memang animo besar Kedua dari sisi katakanlah menyangkut tentang kaisi keluhkan jelma sinterem. Ternyata untuk menjadi pasangan calon bupati dan wakil bupati itu memang kos politiknya itu sangat besar, mahal. Jadi
Nah, Sinun kuna sendah 5 pasangan calon teh. Weh. Liji pemain lama piga kala cuaca pemain tahun 2000 apa 2005 nari Philip. 2005 nari masuk Kori Sebayang dengan ya Karo Jambi begitu. Ternyata pada saat itu ya Kori Sebayang pasangan dengan Layari Sinukaban begitu. Kalau kami pada saat itu pasangan dengan Siti Aminah yang mendapat tiket dari PDIP begitu. Edi. Jadi Gundari ya katakanlah hadisinen persoalan kuta tabagatan Unda senina. Kaingin dah harapan ta nangdangi kita anggap relatif putra-putri yang terbaik. Yap. Enggak. Weh. Harapan kita tentu adalah bagaimana supaya formulasi kebijakan dan program pembangunan di Karo itu sesuai dengan visi misi mereka itu, dan program yang di breakdown nanti kepada dinas dan badan, betul-betul memang dirasakan rakyat kehadiran mereka ya, siapa pun yang pemenang. Oke. Jadi tadi si Kunun memang ada persoalan si menjadi katakanlah handicap ya, menjadi ada katakanlah ancaman bagi seorang leader yang terekrut dalam pilkada sebagian rupa. Ongkos politik yang terlampau over tidak wajar. Jadi kepustakaan memang ketika memang dalam proses pemilu dan pilkada sedemikian rupa penting memang kos politik. Harus ngelit kos politik mungkin. Jadi kalau kos politik itu misalnya mereka keluarkan secara wajar, maka otomatis ketika mereka nanti terpilih, maka beban mereka tidak terlampau berat mengembalikan ongkos politik itu. Yes, bagaikan payokal. Jadi ibas analisado, masih mungkinkah kos politik itu direduksi untuk pilkada 2020 ini, Selina? Itulah yang saya tulis hari ini. Bagus. Saya lihat ya dalam struktur misalnya masyarakat Kabupaten Karo yang punya ya katakanlah pemilih itu statistiknya DPT 225.000 begitu. Kalau kita bedah misalnya dari sisi demografi jumlah pemilih misalnya, dan dulu lembaga-lembaga strategis seperti GBKP sebenarnya punya peran yang sangat penting itu. Strategi untuk misalnya melahirkan pemimpin supaya cost of politik mereka itu tidak over. Jadi ya tentu ya bagi kata Kundai kalau kita lihat data statistik misalnya dari pasangan calon independen yang dibuat oleh Cuaca. Ini seorang anak muda yang saya pikir cukup energik ya. Kemudian ya dia bisa dapatkan tiket. Dapat tiket ya tentu kalau misalnya dalam merebut hati rakyat misalnya 285.000 yang dari acara banci itu sebenarnya idealnya, idealnya seperti itu yang sebenarnya bisa nanti tidak punya beban. Tapi ya terus terang memang dalam struktur kepartaian kita memang partai itu masih tetap memiliki peran yang penting dalam memenangkan seorang calon, makanya ya data statistik sangat sedikit calon independen itu menang di Indonesia. Ya, tapi berarti tidak ada peluang ya. Bukan tidak ada peluang. Iya. Tapi ya kita lihatlah nanti bagaimana misalnya sikap dan pilihan politik masyarakat Karo di 2020. Kemudian bagaimana calon dari partai politik kan itu. Nah, kemarin kurasa di YouTube itu pernyataan misalnya katakanlah Bupati Jember itu, TW itu, saya pikir itu ya cukup penting kita perhatikan betapa misalnya dia merasa bahwa ya untuk mendapatkan tiket aja pun sebenarnya dia sudah sangat harus mengeluarkan kos yang sangat mahal gitu, sehingga dia akhirnya milih calon independen gitu. Mungkin sempat pernyataan Bupati Jember Sidi Beru sempat dan lu viral kapan sekali ini mungkin sudah. Jadi aku mengatakan padahal dia kader partai.
Tapi memilih untuk independen, mau begini ya. Oh, Pak. Jadi dilanjutkan mengenai pandangan ini, mungkinkah pertanyaan ini dulu, mungkinkah misalnya di dalam proses pilkada 2020 di Kabupaten Karo dengan 5 calon ini, Panci misalnya dilakukan sebuah pesta demokrasi dengan kos politik yang tidak berlebihan. Betul. Iya. Nah, ini kuliah katakan dalam struktur misalnya politik lokal demografi, tapi memang ya GBKP itu masih sangat memungkinkan ketika misalnya kita bedah jumlah pemilih itu 285.000 lah misalnya. Iya. Adikin misalnya jemaat GBKP memahami bahwa selama 3 kali pilkada langsung ini, kepala daerah mereka itu yang terpilih memiliki beban harus mengembalikan ongkos politiknya sehingga formulasi kebijakan dan program pembangunan itu tidak berpihak kepada rakyat yang punya kedaulatan itu. Jadi Ningku yang katakan boleh saja dengan catatan kalau dalam sisa waktu ini ya ada kesadaran baru dari katakanlah ya masyarakat sebagai pemilih khususnya GBKP, betul-betul mereka itu ya menolak politik uang. Menolak politik uang. Nah, jadi bagian lebih sidik saya nak. Ya. Kos politik yang tinggi itu sebenarnya penyebabnya lebih detail kita berbicara. Apa sebenarnya penyebabnya kos politik itu ya? Apakah dari partai politik atau dari masyarakat sendiri atau TS yang ada? Gua nggak analisa dulu. Di pilkada beberapa tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu pengalaman ya, mungkin ini masih perlu diverifikasi secara empiris di lapangan. Tapi itu bukan menjadi rahasia umum, tidak ada misalnya satu pun misalnya partai yang mengatakan bahwa kecuali ada beberapa partai yang di statementnya ya kami tanpa mahar. Jadi ya apakah misal kos politik itu dimulai dari partai politik pengusung itu dengan dalih misalnya dana konsolidasi lah, uang saksi lah dan sebagainya. Nah, ini juga kan sudah awal yang sangat memberatkan kepada figur yang mau maju. Iya. Otomatis dalam hal ini figur-figur yang idealis dan yang punya katakanlah kompetensi leadership itu akan tersingkir. Bagaimana kal, kecuali misalnya bagi fakta tentang ya PDIP misalnya yang sudah membuat ya statement bahwa yang harus mencalonkan kader, mudah-mudahanlah mereka itu. Nah, ya, tapi ada sitik lah, ini semacam otokritik sitik lah. Itu juga yang sering saya pertanyakan dalam tulisan saya. Kenapa 3 kali pemilihan kepala daerah langsung PDIP yang tetap surplus dalam suara legislatif tak linear dengan menangnya kepala daerah yang mereka usung. Iya, itu semacam anomali yang kaingi penyebabnya ibas analisa sih. Nampak juga legislatif mereka menang, tapi kenapa di pemilihan kepala daerah pernah menang sekudari. Ya, jadi persoalan saya makanya PDIP sebagai partai politik pemenang dalam pileg di Kabupaten Karo 2020 ini harus mengambil hikmah ini. Ketika 2005 mencalonkan Karo Jambi dengan Siti Aminah, yang menang Dede Cinulingga dengan partai kecil-kecil, partai Gureng. Betul. Kemudian 2010 ketika mereka mencalonkan kader mereka Siti Aminah dengan Sagala, ternyata putaran kedua dari 10 partai, putaran kedua dengan Karo Jambi dengan Terkelin Brahmana Bupati sekarang. 2015 mereka mencalonkan Sudarto yang mundur dari DPRD Sumatera Utara. Iya, benar. Ternyata dari 7 calon, urutan keempat, urutan pertama adalah Terkelin Brahmana Kori, urutan kedua adalah Ramon Bangun, urutan ketiga lahir di Senukaban, mereka lah urutan terkeempat. Nah, saya terus terang tidak punya otoritas itu mengevaluasi PDIP, tapi saya pikir saya sudah sering katakan bahwa mereka juga seharusnya melakukan evaluasi internal. Kenapa seperti ini?
ketika mereka gusung kandidat yang ya menurut mereka itu terbaik dari pandangan partai, begitu di lapangan mereka kalah. Nah, ini salah satu di antara hipotesis saya adalah karena memang sikap dan pilihan orang Karo yang sangat materialistik. Di sini sebenarnya muncul benang merah politik uang ini yang terjadi masyarakat kita. Jadi dah dulu, nabi kewagap salah sada pertanyaan si perlu kalau si ajukan man banta kerina gelah karya dinggo sidat definisi. Nah baca kita mengurangi sa. Aku terus terang serina, langabo terdefinisikan aku apa yang disebut dengan money politik nih. Labo terang-terangan ya, anda sendi pilih aku, melabo bagai. Lang. Jadi di bas kepustakaan memang si sempat koge bahwa memang money politik ini sebenarnya pertama dikembangkan oleh pemikir-pemikir politik modern di Amerika ketika mereka melakukan pengkajian tentang pemilu di sana. Oke. Jadi memang pada saat itu memang mereka melihat bahwa perilaku memilih itu memang dianalisis orang itu dari sisi psikologi politik ya, bahwa memang perilaku memilih itu bisa dipengaruhi oleh faktor pertama adalah stick ya, artinya orang memilih itu karena ada pukulannya. Kemudian yang kedua orang juga bisa memilih karena ada induce, bujukan ya, ada bujukan, bujukan induce. Kemudian ya orang juga bisa memilih karena ada apa yang disebut dengan threat, ancaman ya. Ada threat, kemudian perilaku memilih itu juga bisa disebabkan karena adanya carrot, bayaran gitu. Nah itulah yang carrot ya. Carrot itu kayak wortel untuk kelinci kape. Artinya boleh, artinya buku kamus banci saya artinya, tapi cica itu dalam artian ya sogokon bayaran lah begitu. Enak maksudnya. Jadi maksudku ya artinya di pemikir politik modern ini memang ya melihat bahwa ternyata perilaku orang menentukan pilihan itu emang dari sisi psikologi politik ini empat ya, bisa karena bujukan, ancaman, ya pukulan ataupun karena bayaran. Bayaran tadi ya, tadi. Enam sih katakan kalau akhirnya memang ya katakanlah ketika dilakukan riset tentang bagaimana perilaku memilih orang dalam pilkada, Zemia ternyata memang dan kena kategori pemilih ya berdasarkan pandangan psikologi politik Jadi kalau misalnya tergolong ya pemilih yang dimaksud dengan evaluasi ekonomis ya, artinya objektif ya. Artinya pemilih yang tergolong bahwa ya dia melihat seseorang itu ya di misalnya calon bupati takin misalnya ya atas dasar objektivitas. Namun misalnya ekonomi begitu. Beri insen maka pilih begitu. Dia tertarik dengan program-program dan visi misi begitu. Jadi kalau pemilih bagi kata pemilih yang ekonomis ya. Dia pemilih evaluasi ekonomi subjektif. KIP ini kan adalah ngalo. Laboy begitu. Endam sih misalnya dikaitkan ke struktur masyarakat secara sosiologi politik sih ya, misalnya di secara ekonomi kini ya, misalnya kita misalnya 20% bagian atas endain. 40% bagian tengah pemilih-pemilih cerdas itu termasuk pemilih kategori evaluasi objektif tapi 40% lapisan bawah MC baca saja pemilih yang terkategori evaluatif ekonomi subjektif ini misalnya KIP ini kan ya bayar. Pada pengalaman pemerintah tahun 2005, gua makan nggak berkat nih ku. Ngali aba-aba ketua nih oke. Ngelit aba-aba. Aba-aba. Aba-aba siandai mungkin. Jadi adikunan bagian dari istuna peta pilkada situ tahun 2005 itu kalau kita lihat dari ongkos politik dan praktek money politik itu termasuk kecil itu 2005.
Ketika DD memenangkan 3 kecamatan, tapi total dia menang. Ya, Karo Jambi pada saat itu menang di 9 kecamatan, Sinar Perangin-Angin 1 kecamatan. Ongkos politik DD Sinulingi pada saat itu kalau saya lihat itu relatif kecil karena di belakangnya semua adalah orang-orang tokoh agama yang bergerak. Yang dia gerakkan. Oke. Itu makanya hipotesa yang mengatakan tadi bahwa persoalan politik uang untuk menghindari kos politik paslon supaya tidak berlebihan, tidak over, sehingga nanti tidak menjadi beban dia setelah terpilih, itu peran Jemaat GBKP itu cukup signifikan. Sebagai ya jadi dari sana peran Jemaat GBKP itu sungguh atau sangat signifikan. Jadi kuanalisa lebih sitik 4 motivasi di dalam memilih tadi sih. Adik Wakap untuk konteks Karo si paling menonjol Wakap memilih berdasarkan ancaman atau memilih berdasarkan bayaran dai. Maka ada bayaran gue jelas. Maka ancaman. Anda perkiraanku karena mereka sudah mendapat sesuatu sebelumnya. Iya, Payo. Sudah mendapat sesuatu sebelumnya dan itu bisa 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan yang lalu mereka sudah dapat sehingga mereka merasa terancam kalau tidak memilih orang yang sudah memberikan itu kepada dia. Gua pandangan dulu Terasiai. Bas lapangan itu kira aspek treat ancaman ini memang terrealisasi ketika misalnya tim sukses itu pada saat itu memang saya amati apa bentuk treat yang terjadi di lapangan pada waktu pemilu yang artinya melanggar prinsip freedomnya, kebebasan dan justice, keadilan begitu. Dan ya persamaan, equality lah. Tidak begini di lokasi TPS itu ada semacam ancaman mereka itu kepada pemilu. Bagian darat lokasi TPS nari penjerlem lagina atau jerlem nabi dan nunggu ancaman nih atau batu ya saja begitu dan banci ulihin gulit mereka utang budi kira-kira begitu. Jadi misalnya mungkin bagi kata Nunai faktor treat ancaman itu akan menentukan sikap pilihan seseorang menghadapi sesuatu. Tadi stik pukulan ini dengan premanisme mungkin di Kanges ada 2 bagi kuta tertentu begitu. Dengan bujukan ini kan kukira memang di Kanges dengan bujukan ini dilakukan tapi kukira persentasenya sangat kecil. Kerot yang kukira makanya terang 2010 2015 kemudian 2020 apa harapan kita dengan komposisi 5 calon. Menurut saya itu ya sudah pasti 5 calon. Siapa yang akan menjadi pemenang dalam Pilkada 2020 ini berpijak kepada kondisi objektif masyarakat kita saat ini. Kan dari persoalan. Bagaimana? Ketika misalnya ya terjadi ya piga-piga memang ya kuat sungkun Pak Lingkang aku bang yang dia manipulasi memang sempat kan aku buat statement bahwa dalam situasi keterpurukan ekonomi memang endai lapis 40% lapisan bawah secara sosiologi politik memang sangat signifikan Kak Dwi, sangat signifikan 40%. 40% bagian bawah laporan tengah bahwa ya gua setelah misalnya nanti terpilih bupati buka keri grogotina PBD manipulasinya kebijakan buka keri komersialisasi kena jabatan eselon 2 3 4 jabatan kepala sekolah lurah gua keri ini ya pagi-pagi kau turu kenina begitu Wakaf izin dalam salah sada secara lebih detail peranan gereja, rasa lembaga-lembaga agama di Bandai mengajak masyarakat bawah yang 40% itu untuk melihat bahwa pilkada ini bukan hanya proses memilih pada tanggal hari H itu, tetapi dampaknya 5 tahun ke depan. Ke depan. Wakaf adi lakin memang salah satu solusi sebenarnya. Berarti ya aku agak pesimis dalam 3 bulan ini masih bisa terjelaskan. Gua pandangan dulu. Jadi memang saya pun nanti akan coba memetakan misalnya
peluang pemenang 5 kandidat edat, tapi kukira memang itu dari pandangan umum lah, berangkat daripada ya uga situasi masyarakat ta. Jadi isu tentang money politik itu memang tetap masih muncul ke permukaan di masyarakat ta. Jadi kununpe misalnya ya 40% bagian bawah yang disipetakan secara ya geografis, misalnya administrasi pemerintahan 17 kecamatan 267 desa. Apakah mungkin misalnya peristiwa 2005 ketika Dede menang hanya di 3 kecamatan, Brastagi, Kabanjahe, dan Merek. Iya. 9 kecamatan dimenangkan oleh Karo Jambi pada saat itu dengan Setia Minah, 1 kecamatan hanya oleh Sinar Peranginangin. Bisakah misalnya nanti kelompok menengah ini tadi, middle class ini tadi, yang anti money politik, yang di dalam menurut saya itu adalah orang-orang yang sudah ya katakanlah sadar politik lah ya. Ya, sudah ada niat untuk pembaruan di Kabupaten Karo. Itu yang nanti akan memberikan pilihannya kepada calon yang menurut mereka terbaik di antara 5 ini. Mudah-mudahan lah. Saya hitung-hitung misalnya ongkos politiknya nanti ya kalau misalnya tidak dibayar misalnya, saya prediksi nanti itu dari 5 calon ini pasti peserta paslon yang mendapat suara 60.000 baru bisa ini. Dan undang-undang sekarang nggak ada lagi putaran kedua kan. Beda misalnya 2010 itu masih ada putaran kedua. Ya. Misalnya 2005 dulu 25%, Dede dulu menang hanya 27% kan itu. Oh iya 27% ya. Tipis. Tapi undang-undang sudah merubah, sudah harus 30%. Nah 2010. Sekarang nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Jadi siapa suara terbanyak langsung bagaimana? Langsung itu pemenang. Nah, jadi kalau saya bagi 285 ini supaya ya pada data statistik yang lalu ya. Paslon ini kan harus menang ya 60.000 minimal suara dia. Iya. Baru aman 60.000. Saya lihat misalnya data statistik pemilih di DPT di Brastagi, Kabanjahe itu yang terpadat populasinya kan gitu. Nah, kemudian ya apa namanya ya 3 panah yang sudah mekar sebagian kedua rakyat kan itu tadi. Yang mana yang terbanyak? Nah, tentu kita nanti akan bisa mapping di mana sebenarnya basis dukungan pasangan calon ini. Kalau petakan misalnya kita mulai calon independensi apa cuaca, mulai yang energik ini sebenarnya adalah ya pada 2015 yang lalu dia hanya dapat 10.000 gitu. 10.000 ya. Kan dia dongkrak misalnya, kan ini. Kemudian pasangan calon yang nomor 2 yang cepat dapat tiket ini belum tahu kita apa ini ya Karo Jambi dengan Paulus Tepu kan gitu. Nah, kemudian yang ketiga Iwan Sembiring Depari dengan Ipal Budianto Subati kan. Ya. Kemudian Joshua dengan Sabrina. Kemudian Kori dengan Theo kan. Iya. Tentu ya kalau kita lihat misal basis-basis dukungan mereka itu nanti ya tentu di dalam bulan Oktober November ini kan ini memang kesempatan mereka itu meyakinkan pemilih bahwa mereka meyakinkan pemilih. Meyakinkan pemilih bahwa mereka lah yang the best. Di antara apalah terbaik lah di antara yang ada gitu. Bukan berarti terbaik dari seluruh orang Karo gitu. Iya. Ada yang lebih terbaik, tapi ya dalam politik dengan sistem pencalon ini kan banyak putra Karo yang lebih terbaik di antara mereka berlima itu. Tapi betul. Kan betul. Itu dari sisi kapasitas intelektual, kapasitas kepemimpinan, investmentnya kan itu. Jadi, kita sebagai orang Karo yang berKTP luar kita pandang itulah mereka relatif terbaik kan gitu. Oke. Bukan Nina misalnya. Jadi kukira kali ini ya terus terang lah. Saya petakan misalnya, kalau misalnya PDIP bisa menarik hikmah, dari pengalaman tiga sebelumnya mereka bisa jemput itu. Kemudian Kori sebagai incumbent karena tidak calon terkelin kan, mereka sangat akan meleluasa itu melakukan apa gitu, pendekatan aparatur birokrasi mulai dari camat, kepala desa dan sebagainya gitu kan. Meskipun dilarang undang-undang, tapi fakta empiris kan, mereka memiliki modal seperti itu kan. Kemudian Karo Jambi yang pernah itu di impeachment,
Ya mungkin masih ada karisma dia dengan pasangannya Paulus Tepu, mantan ketua Mamre gitu, ketua Golkar. Oke. Kemudian jenderal kita itu dengan mantan sekda kita itu kan, tentu. Iya. Jadi ya terus terang memang saya lihat ini, ya saya nggak tahulah mungkin nanti setelah melihat peta basis dukungan mereka dan bagaimana kelompok-kelompok strategis, termasuk saya pandang kelompok-kelompok yang strategis dalam menentukan pilkada berkualitas adalah GBKP sebagai kakak tua di masyarakat Karo. Betul sekali, Sena. Betul sekali. Nah, jadi kalau misalnya GBKP ini memang tidak terlibat dalam politik praktis, tapi kan terus terang visi misi GBKP itu kan jelas juga, memang tahun GBKP pun ada tahun politik, tetap misalnya punya tanggung jawab moral supaya berlangsung proses pemilihan pileg legislatif, pilpres dan kepala daerah itu supaya ya berkualitas, terpilih pemimpin yang takut akan Tuhan ini tentu bagian dari ya. Enam kuagap makana ya penting kesadaran politik masyarakat. Tapi kritik saya dari sisi lain tentang keberadaan saya dan tuh jadi beban juga bagi GBKP. Mereka itu kepala daerah dari GBKP, pejabatnya banyak dari GBKP. Kenapa pembangunan kita itu stagnan misalnya? Iya. Ada apa? Something wrong kan? Jadi Serina, ku tambah siti analisa du berdasarkan calon-calon dai, gelah arah percakapan teh da bekari masyarakat teh baci kaya lebih tajam melihat. Misalnya ini dai cuaca, energi dan punya pengalaman yang luar biasa dalam bidang perpajakan. Jadilah tu subjek leader dahi. Jangan semangatnya kuakap, wah luar biasa. Dan keluarga kalau kena keluarga yang berprestasi keridana. Elvis pertama sudah. Si kedua kan baik kata Dundai mama kali bubuta karo Jambela. Aku pun yakin dia masih punya karisma. Punya karisma. Ditambah dengan calon wakilnya Bang Paulus itu teman tak Mamre. EP punya tentu ya akar-akarnya kok masyarakat cukup tinggi Kang. Dia sepetelukan Bibi misalnya, Bibi Kori Sebayang. Sebagai incumbent. Tentu ya jaringan nanggo semakin kuat adi kayak Serina keterkenalannya pasti kata yang nomor satu ditambah dengan pasangannya Theo, anak muda cukup tampan dan penggemar sepak bola. Maka dua pasangan terakhir baik kata Dudai Jenderal Joshua Gendek Selinata ditambah dengan pengalaman birokratis yang dialami oleh Sabrina Brutarigan, mantan sekda Tanah Karo, Bas Dinas Sosial K. Ras terakhir Iwan Sumiring Depari, Ras Budianto Surwakti. Aku setuju kait katakan Dudai bahwa dari calon-calon yang muncul, 5 pasang calon yang muncul saat ini seharusnya masyarakat itu semakin objektif lah melihat mereka. Jangan lagi berdasarkan pikiran-pikiran jangka pendek tadi yang hanya berdasarkan ancaman ataupun rayuan tadi. Iya, kayak tadi. Aku optimis ya siapa yang terpilih kok mesti terbaik. Tapi dengan catatan Dudai, Litmin komitmen si tutuhu untuk membangun Karo. Adi bacaan du track record kalakaida Serina. Mak optimis ngekam krina bahwa siapapun di antara mereka ini ya sekali indah ya untuk 2020 ini marilah ya sama-sama untuk membangun Karo. Me English sudah harapan tak. Jadi gua pandangan lu soal sini aku ya. Sering pandangan teh, artinya kelima kandidat itu punya plus minus. Iya. Dalam kompetisi demokrasi seperti ini, mereka memang itu harus berkompetisi secara fair, ringan dan normatif nih. Dalam lapangan, makanya saya minta supaya sebenarnya tim sukses yang ada di lingkaran mereka itu harus menatap Karo ke depan.
Jangan Iya, halalkan segala cara setuju. untuk mendapatkan kekuasaan itu. Pandangan akademis ya. Jadi ya, sering sekali Iya. justru bisikan kepada kandidat yang masuk menjadi pasangan calon itu. Adalah bome bagi iya di pengalamanku selama di Sikuidah misalnya baik legislatif maupun apa. Nah, Tetap kita sondingkan misalnya adalah bahwa ya masyarakat dilakin diberikan sesuatu. Memang di riset tahun 2015 bahwa 56% rakyat lebih suka memilih karena diberikan sesuatu. Tah laku tebas 56% masuk kita jemaat GBKP begitu. gua ke pasti li irisan lah Serida. Oke. Jadi adi ngobrol irisan kak nu bagian dai makanya ya aku terus terang memang sekali kita kena KUKP misalnya bas GBKP bas Sirdah MK misalnya dah dulu ya tentu ya lead means pengejapan sebagai rupa nangdangi kita jemaat ya minagia misalnya lah bau terhalangi kel bagi orang-orang yang powerless sekarang yang sekarang dampak sinabung terus terangnya jadi mereka sangat akan merasakan bahwa calon bupati itu harus secara real memberikan bantuan. Ya. Jadi, wah bentuk bantuannya dibayangkan mungkin kira pemenang harus 60.000, harus galari siban lah 100.000 saja skala paling murah ya mungkin. Sekali saja pos politik tambah biaya saksina mulai dari TPS, ya kemudian TPS, PPK dan sebagainya. Ya, di atribut mungkin sebagian ada yang mereka habiskan, sebagian sudah didanai KPU. Kalau kita kalkulasikan, kalau sempat misalnya mereka keluarkan uang lebih dari 20 lagi kan lupa gimana mulihkan dikali kan misalnya 60.000 lah misalnya menang nanti syarat calon kali 100.000 lah sih ban. Sekarang gue 6 miliar. 6 miliar. Lenga kau engkau saksi kerina kai kira biasalah mancing saksi. Lenga kai gelarah dai biaya APK naka kerina. Maksudku makana anomali bagatan udai tanah karo. Lala calon lah tobat. Kap sih menurut aku satu keunikan di Indonesia. Lalu dan dubas daerah Sideban gulik ngecalon tunggal bicara tolong tunggal kak dundai sendah wakap bisa piga bes media sendah katakanlah bahwa ya gua misalnya katakanlah demokrasi digital di bes Kompas misalnya katakanlah ya ugakah misalnya aturan-aturan main tentang calon tunggal kena di keban pemilihan bes undang-undang ke depan DPR harus memformulasikan supaya langsung aja mereka ditetapkan kan nggak perlu lagi misalnya apakah memang adinin kujena memang lit pemikiran ku akap bahwa kembalikan ke metode yang lama misalnya dipilih di tingkat DPRD baik itu untuk kota dan kabupaten demikian juga gubernur tapi kita kan tuntutan demokratisasi dai pilih langsung ternyata kosnya yang jadi dikembalikan ke PDPR ya Kang tiga pandang pasti kos politik juga mahal karena akan hanya dinikmati oleh apa jadi elit ya pesta demokrasi memang rakyat yang punya kedaulatan itulah yang menikmati cuma kan bukan berarti menjual kedaulatan mereka dengan segelas teks susu dengan selembar uang merah mau begitu ya jadi kuakap aku setuju kal bahwa selain daripada para calon itu secara cerdas menunjukkan dirinya supaya layak dipilih dan dipercaya, maka peran-peran lembaga keagamaan kemasyarakatan dai untuk membuka wawasan para pemilih itu pun juga penting. Serenari pertanyaan Kuman Bandu, adi KPUD sebagai penyelenggara Lid ni kak lubaci peran untuk mendidik masyarakat supaya lebih objektif lah di dalam memilih, tidak hanya berdasarkan rayuan saja. Jadi ku kira KPU sesuai undang-undang tugasnya adalah penyelenggara pemilu. Salah satu dengan Bawaslu. Mereka mengkawal secara teknis. Memang ada juga tugas mereka itu mensosialisasikan tentang voter education, pemilihan cerdas, ya katakanlah hindari money politik.
tapi kurasa itu sangat terbatas. Mereka sudah kelelahan secara teknis itu. Makanya sebenarnya lembaga-lembaga ya stakeholder yang lain, misalnya kelompok-kelompok masyarakat, kelompok kekerabatan, kelompok agama, dan kelompok-kelompok NGO yang idealis dan mahasiswa, itu sebenarnya dalam civil society, masyarakat sipil yang bisa menegakkan demokrasi. Jadi ya di sini Gundari dulu memang ya terus terang lah, kekuatan masyarakat sipil di Kabupaten Karo ternyata belum bisa menjadi prime mover, penggerak utama perubahannya. Jadi aku sitik kukira memang aku hati-hati seolah-olah keri misalnya kalau berpihak ke kita begitu. Artinya secara akademis misalnya katakanlah ya calon PDIP misalnya Iwan, aku ras galang-galang ras berstagi ras begitu. Dia memang punya sifat ya katakanlah sangat aktif dalam gerakannya dengan Impal itu Budianto begitu. Nah, mungkin karisma mereka itu, nah kalau misal mereka bisa rebut dengan Impal Budianto di Kabat Berstagi dan Kaban Jahe, nah kemudian dikomplimen oleh ya katakanlah 15 kecamatan yang lain yang lain ya. Ulang. Nah, tapi dia juga dihadapkan dengan persoalan bagaimana misal berkompetisi dengan incumbent Kori Sebaya dengan jaringannya. Kemudian Joshua juga kan ya bagaimanapun misalnya pandangan orang tentang jenderal kan masih sangat baik di mata masyarakat. Dengan Sabrina pernah mantan sekda. Kemudian juga Karo Jambi kan ya terus terang memang orang kan ya bisa juga melihat bahwa dia masih punya karisma terhadap beberapa kepala desa karena Paulus juga kan itu. Jadi maksud saya pertarungan ini sebenarnya nanti adalah bagaimana merebut ya katakanlah pemilih yang katakanlah tidak politik uang, terutama di Brastagi dan Kaban Jahe. Karena di Kuta nih ya PK Kuta-Kuta 15 yang berdampak sinabung, aku terus terang pengalaman legislatif sebenarnya. Labo jalan nanti pilih aku kali mubuna kalpe dan mengukir tak kerja dah ya. Apakah mereka yang bawah itu tadi begitu? Payukal sila. Payukal. Ini adalah lihat pengalaman lucu. Lihat Abang Bandung. Calonnya legislatif. Katakan naman kadai-kadai. Iya di bas pemilih kadai-kadai peningin lali siang lah mau jalan nih ini lah gampang. Padahal dengan hubungan kekerabatan Miki. Dengan kan hubungan kekerabatan. Jadi bagaimana sila. Jadi wakaf untuk Skalenda terjengjeng melebih saja tentang saranari kukira perlu boleh ya, ketika incumbent tidak calon. Saya lihat ada satu variabel mungkin saya kaji dengan Terkelin Brahmana tidak calon. Tentu ya apakah mereka itu misalnya ya karisma dia itu, pengaruh dia itu ya, akan misalnya disalurkan ke siapa begitu ya. Atau ya hubungan pertemanan dia mereka dulu tak baik buruk dengan Karo Jambi dengan Iwan ya pada waktu ya terus terang memang ya fakta yang saya dapat di lapangan pada waktu misalnya jatuhnya Karo Jambi itu ya, Iwan Depani kan sangat berperan. Seharusnya kan menurut perkiraan ya para pengamat pada waktu itu dia yang bakal diangkat menjadi wakil sisa jabatan itu. Adi enak ku tambah sedikit Selina. Kami pun di Jakarta itu aktif sekali mendukung untuk Terkelin pada saat itu. Kami nih termasuk Bapak Jenderal Tabintang Telu, Amir Sembiring, Helman Pandia, Budianto Turbakti, rasaku sendiri Selina. Tapi yang demo tetap di depan kantor Bupati DPR kan ini dilihat orang Selina. Dari sisi konseptor di belakang presur dari belakang tahu orang semua. Tapi yang sering berpidato berapi-api di sana kan Iwan sendiri. Jadi itu maksud saya sehingga pada saat itu perkiraan orang secara umum pasti ada nanti misalnya diakomodir oleh Terkelin Brahmana Iwan sendiri. Ternyata salah dugaan orang begitu ya. Saya ya salah satu indikator untuk nanti memilih itu adalah bukan hanya persoalan-persoalan secara administratif tadi. Ya, seharusnya begitu sih. Secara politik nanti adalah manajemen administratif, apakah mereka punya kemampuan untuk memanajemen visi misinya ya program mereka itu yang ketika nanti kalau mereka menang itu
kemudian dibuat menjadi RPJMD, diperdakan kan itu. Bagaimana dia mengkonsolidasi kepala dinas dan badan supaya visi misi itu bisa di breakdown kepada renstra di setiap dinas dan badan. Saya terus terang memang ya kawan-kawan kita ini yang jadi calon ini misalnya sektor pariwisata, sektor pertanian ini. Adi mungkin dari sudut pandang akademis, dah gua kira-kira dari mewujudkan merealisasikan cari. Merealisasikan sebagai dalam misalnya cuaca dari PAD misalnya pajak misalnya undang-undang PB bisa dioptimalkan misalnya bangunan misalnya sehingga dana alokasi umum katakanlah meningkat APB bagi adik aku terus terang bagaimana kok turun-turun kalau enda makana adinggu pagi-pagi enda segenda PBD ta maka dalan-dalan tak pagi kujumang gue bagi maka kok masuk akal daripada sektor pariwisata pertanian kayak ini begila lah kok agak berkorosa. So payo jadi adi kubahasakan nanti kubahasan dua dan sana bahwa yang dia angkat itu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan kemampuannya sehingga benar-benar yang dikatakan dia itu bukanlah satu konsep yang diawang-awang. Adi pemahamanku yang dimaksud dengan authentic leadership dengan kepemimpinan dia itu sejalan dengan apa yang menjadi keunggulan utamanya dan berkaitan memang dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Karo. Mabagengnya makasih cukup menjile lah dan cukup cukup dipercayalah program visi misinya itu bukan? Ya itu konsep itu maksud saya dibahasakan dengan bahasa kerakyatan. Bagaimana misalnya 5 pasangan calon ini bisa meyakinkan voter itu pemilih itu dengan konsep-konsep B. Meski misalnya kita tidak langsung benarkan lagu konsep KIP saya yang penting dulu kelompok bawah hendai. Jadi kelompok menengah atas hendai sebagian ingin gagasan-gagasan seperti itu. Adakah ide atau gagasan yang membawa perubahan yang realistis? Rasional ditawarkan oleh calon dengan tim suksesnya begitu. Yes, tim sukses. Masih harus mengemasnya hanya berpatokan terhadap apa yang diberikan secara kerot dai. Tapi visi misi itu pun harus benar-benar sesuatu yang artinya lah si analisa kayak kata realistis guys. Ya, itu maksud saya merebut pemilih di perkotaan. Pemilih yang sudah sudah melek huruf sehingga terus terang mereka akan bisa misalnya malah di kelompok masyarakat siapa struktur sosiologi politik merawa mela kena dialog kena sen balik ke aku ingin begitu. Nah, yang kelompok atau kesadaran berpolitik seperti itu yang kita harapkan ke depan ini lebih banyak di dalam masyarakat kita ini. Nah, jadi endamnya Seninadi menurut aku pas KSI Bandung misalnya mencerdaskan bagian pemilih dengan efek dengan kita misalnya dengan digital bagian rupana. Tapi kita kundai 40% kelas bawah dan dulu melek si bagian lah begini cakap-cakap si bagian yang pentingnya kurang bagian. Maka yang dalam struktur masyarakat yang katakanlah berkembang bagi negara tenda memang kelompok menengah yang dianggap bisa sebagai reformis. Lalu siarah Truhendai, Bandu karena tekanan kehidupan keseharian mereka itu sangat tidak rasional begitu, sehingga menerima politik uang. Ada kuakap senina. Bujur senang, bujur melala. Sekali hari pagi perlu kuakap kita ngerana karas 3 pejabat kayak gelarna. Katakanlah dari GBKP, Megatan Nundai, bagi dari tokoh-tokoh masyarakat. Gua berkomunikasi dengan masyarakat telah lebih jauh ia berpikir ibas pilkada aku akap kuatur kari waktu dah selina ngerana kita. Penting kali senina. Jadi ku kira kelompok strategis Nandai 3 kelompok yang masih bisa menohok misalnya sikap dan pilihan politiknya. 2 bulan ini ku kira adi sikuit gamang nangkal karo dah dulu lagi 100. Oke. Bisa jam Oke, sudah bujur melala sudaku, sehat-sehat kita lalap, Tuhan si masuk. Bujur, salam sehat, salam keluarga Krina. Adik kujena kari aku kontak kamu Serina. Gerah kita ngopi-ngopi bagai. Oke, Serina, bujur ya.
Ya, bujur. Sampai jumpa. Ya.